Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Tepat pukul 15.30, teman-teman bertemu lagi dengan saya, Kak Yunina, dan tentunya dengan mentor Kak Jenny. Pada sore hari ini kita tentunya akan membahas kembali tentang pertemuan yang masih berkaitan dengan kemarin. Hari ini untuk sesi pertama ini dimulai 15.30 nanti sampai pukul 16.20 atau ya sekitar itulah teman-teman, karena nanti untuk persiapan prepare teman-teman yang sesi kedua untuk masuk. Ini kita sudah memberi PR ya, kemarin sudah di-share juga untuk materi-materi, semoga bermanfaat dan tenang saja nanti akan kami share lagi untuk materi juga pembahasan hari ini. Jadi bagi teman-teman yang sekarang izin atau tidak bisa masuk di Room karena kendala cuaca ataupun karena kendala sesuatu hal, nanti teman-teman masih bisa menikmati rekaman yang nanti akan kita bagikan ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita akan memulainya. Untuk yang pertama, ini sudah kami sediakan untuk materi pada sore hari ini ya teman-teman. Ada materi PPKN dan IPS. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang PGSD, guru SD, saya berharap bisa menyusul para user kami yang lolos di Smart Up P3K tahap 1 dan tahap 2, dan mereka sudah mendapatkan info untuk pemberkasan, dan ini tinggal teman-teman yang di tahap 3 ini bisa menyusul segera pemberkasan, karena dari Pak Iwan Syahril selaku Kemendikbudristek ini sudah mengumumkan bahwa untuk gajinya sudah terhitung di bulan Januari 2022. Alangkah bahagia, alangkah gembira, alangkah senangnya apabila nanti teman-teman menyusul teman-teman yang lainnya mendapatkan gaji langsung tunjangan plus THR plus gaji 13. Subhanallah, luar biasa. Amin. Bagi teman-teman semuanya, PR-nya nanti disiapkan ya, karena akan kita bahas, dan juga cara pengerjaannya nanti bisa ditanyakan ke mentor kami, bisa tulis di kolom chat ataupun bisa hidupkan speakernya. Baik, untuk kelas N kali ini di Smart Up, materi PPKN dan IPS khusus untuk guru SD sudah kita buatkan ya, nanti untuk ancer-ancer atau bisa diistilahkan adalah kayak semacam kisi-kisi yang akan dikeluarkan dalam tes. Nah, bisa merujuk kepada dua kemungkinan. Yang pertama adalah akan dihadirkan tentang Pancasila. Yang kedua adalah tentang nilai-nilainya. Jadi itu ada beberapa hal yang akan dikupas. Sebetulnya kalau kita mengupas Pancasila saja udah banyak sekali ya, dari komponen-komponennya, dari bagian per partnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengupas dulu dari apa lambang negara kita terlebih dahulu, bentuknya seperti apa. Misalkan di sini ada burung garuda, berarti teman-teman harus tahu perisai itu ada 5 lambang ini yang menyatakan di situ ada sila-sila Pancasila. Nah, selaku guru SD juga kita sudah terbiasa ya mengajarkan ini kepada anak didik kita. Jadi mulai dari bintang, rantai, kemudian pohon beringin, kemudian kepala banteng, dan padi dan kapas. Ini sudah biasa diberikan kepada murid kita, dan ini nanti akan diwujudkan kepada guru-guru di kemampuan profesional. Untuk semua yang ada di bagian burung garuda, ini kemungkinan besar bapak kakak-kakak semuanya karena sudah menjadi seorang pendidik, saya yakin sudah paham betul ya. Kemudian untuk materi yang untuk umum, ini nanti teman-teman lebih akan ke bagaimana pemilu itu, apa saja ya, tahapan-tahapan pemilu, kemudian syaratnya menjadi seorang pendaftar seperti apa, ya, melakukan kampanye seperti apa, diatur dalam undang-undang tahun berapa dan nomor berapa, kemudian pemungutan suara itu harus dilakukan di mana, penghitungan suara juga harus secara live ya, maksudnya dalam artian dihadapkan dengan saksi dan masyarakat, kemudian bagaimana cara pemungutan suara yang baik dan benar, mencerminkan sila keempat. Jadi kakak-kakak semua jangan sampai kebolak-balik, ini termasuk sila yang kemana ya, sila yang berapa ya, dan sebagainya. Oke, kemudian di sini ada amandemen UUD. Sebagaimana kita tahu, UUD 1945 itu sudah mengalami amandemen berkali-kali. Dari yang pertama, ini sudah dilaksanakan pada tahun 1999. Pasal-pasal yang penting ini nanti mohon untuk dimengerti ya. Saya tidak akan bilang dihafalkan, karena kalau untuk menghafalkan itu butuh waktu juga ya, dan juga butuh memori yang kuat. Jadi silakan apa-apa yang sudah ditulis di sini nanti kakak-kakak bisa pahami dan mengerti juga. Oke, next di sini ada materi tentang hak dan kewajiban, hak sebagai siswa di sekolah, kemudian berhak mendapatkan pembelajaran dari guru sekolah, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, kemudian dia juga berhak mendapatkan perlakuan apapun dari gurunya.
Kemudian di sini juga ada kewajiban bagi siswa di sekolah ya, wajib menaati semua peraturan, memelihara fasilitas yang ada, bagaimana dia bertingkah laku terhadap guru ya. Kemudian di sini juga ada materi tentang hak kewajiban yang ada di masyarakat. Kemudian untuk hak kewajiban ini terbagi di dalam masyarakat. Apapun yang nanti akan diberikan kepada masyarakat atau warga negara itu pasti berkaitan dengan negara. Jadi di sini hak dan kewajiban masyarakat itu ada yang namanya bisa kita lihat di sini ya, ada berhak untuk dihormati, mendapatkan penghidupan yang layak, bagaimana dia bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian kewajibannya apa ketika kita sudah mendapat perlindungan hukum? Nah, kewajiban kita adalah kita menghormati ya seluruh semua warga masyarakat, menghormati pendapat orang lain. Kemudian hak dan kewajiban di rumah bagaimana? Apakah juga berkaitan juga dengan hak kewajiban yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk hak dan kewajiban di rumah yang pertama adalah di sini hak sebagai anak. Ya, mendapat kasih sayang, mendapatkan jaminan kesehatan, hak dia juga untuk bermain. Bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian dari orang tua, bagaimana dia mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Di sini juga tertera teman-teman ada kewajiban anak di rumah juga ya. Bagaimana dia bisa menjaga kebersihan, patuh terhadap perintah orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang namanya hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia ini seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang hakiki ini adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal itu adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender dan perbedaan lainnya. Di sini juga untuk hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Jadi di sini hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi tidak dapat dibagi juga. Semuanya nanti bermanfaat dan ini adalah kita kasih bagaimana pengerjaan tentang PPKN dan soal dan pembahasannya. Secara yuridis pengakuan penghormatan penegakan HAM ini sangat penting diwujudkan karena silakan kakak-kakak untuk yang PGSD bisa mengikuti untuk menjawab melalui kolom chat A, B, C, D, E. Boleh dibaca dulu. A, penegakan HAM merupakan ciri demokratis. Atau B, jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Atau C, penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara. Atau D, penegakan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan presiden. Atau E, pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Benar sekali yang menjawab B. Pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan itu tercantum pasal 1 PBB DUHAM ya, teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap sekali penjelasannya. Nanti teman-teman juga bisa membaca dan melihat kenapa jawabannya itu ada pembahasannya. Kita coba satu lagi ya teman-teman. Saya ingin tahu bagaimana penguasaan Pancasila, terutama sila-sila pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa. Kata kuncinya di sini adalah HAM. Ya, sila keberapakah itu? Boleh kakak-kakak memilih A, B, C, D, E. Bisa dicoba. Oke, bisa tulis di kolom chat ya. Ya, betul sekali jawabannya adalah B. Jadi kalau HAM itu lebih ke kemanusiaan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih untuk Kak Yulianingsih, betul sekali jawabannya. Materi selanjutnya yang akan dimunculkan adalah persatuan-kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultural yang terdiri dari nasionalisme, prasangka, dan stereotip. Ini penting banget buat teman-teman untuk tahu ya. Ada juga etnosentrisme, pernah dengar ya? Kayak individualistis, dia sangat mementingkan sukunya dia sendiri. Rasisme juga sama, dia sangat mengedepankan rasnya sendiri. Diskriminasi juga tindakan yang membeda-bedakan. Nah, ini nggak boleh sebetulnya ya. Oke, menurut Hans Kohn, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A, B, C, D, E. Coba dicoba, ada Kak Yuli, ada Kak Widya, ada teman-teman yang lain ya. Silakan untuk bisa. Ini Kak Hardiana, PGSD ya Kak ya. Bentar. Kayaknya kemarin PGSD juga bukan ya.
Hmm? Oh ya, Kak Ardiana ya. Kemarin belum, kemarin ikut nggak? Ikut ya? Ikut. Oke, thank you Kak Ardiana. Ini boleh ABCD mencoba? Ya, jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. Jadi lebih ke Hanskon, itu lebih ke nasionalisme, kesetiaan tertinggi yang harus diserahkan kepada negara kebangsaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, teman-teman, ini nanti soal tentang PPKN banyak sekali. Nanti teman-teman bisa lihat dari Pancasila Kewarganegaraan Global, kemudian Persatuan-Kesatuan juga, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan ASEAN ya, yang ini akan dimunculkan dan sering muncul. Nah, ini sebuah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti ini teman-teman bisa drilling lagi soal dan siapkan PR-nya ya teman-teman, karena kita akan membahas PR PGSD yang sudah diberikan. Jadi di sini conclude jadi satu PPKN featuring IPS. Jadi untuk pembahasannya akan dibahas oleh Kak Jenny, sekaligus nanti boleh bertanya tulis di kolom chat. Siap ya Kak Jenny ya? Oke, bisa siapkan alat tulis dan juga PR-nya ya teman-teman, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semuanya, ketemu lagi ya di Smart Up sama saya, tadi Kak Yunina dan saya Kak Jenny. Hari ini tadi sudah dibahas ya secara rinci terkait materi PPKN dan IPS Smart Apps. Tadi belajar tentang PKN untuk materi IPS itu ada di bawahnya gitu ya. Nanti bisa kakak baca secara terperinci. Apabila ada yang perlu ditanyakan gitu ya, nanti bisa ditanyakan. Kita akan lanjutkan terkait pembahasan. Kemarin PR-nya sudah ya Kak ya. Jadi saya harap hari ini kita bisa lebih saling belajar ya. Jadi kakak bisa langsung menjawab di kolom chat. Nanti akan saya bahas secara cepat supaya bisa terbahas semua. Oke, untuk materi PGSD yang pertama, nomor 1 ya. Genre tidak hanya mengacu pada jenis teks harfiah, tetapi juga pada pola yang dapat diprediksi dan berulang dari teks sehari-hari, akademis, dan harfiah yang ada dalam budaya tertentu. Nah, konsep genre ini dikemukakan oleh, untuk pengertian-pengertian ini juga tidak kalah penting untuk dipelajari ya. Nah, ini adalah dikemukakan oleh Hamen Derewinka gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Boleh kakak menulis di kolom chat terlebih dahulu nomor 2 jawabannya apa? Berikut ini bukan ciri khas dari pendekatan genre. Bisa ditulis saja jawabannya, tidak perlu takut salah ya. Karena kita di sini adalah sistemnya belajar bersama. Oke, baik Angga sudah menjawab ya. Oke, tepat sekali ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Bukan ciri khas dari pendekatan genre adalah mengajarkan kepada peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang harus mereka pelajari di kelas. Betul, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Teks laporan hasil observasi harus memenuhi kaidah berikut. Jangan sampai salah, kecuali jawaban yang paling tepat adalah baik, boleh dijawab. Oke. Boleh ditulis di kolom chat, Kak. Kak Widya ya tadi. Ya, tepat sekali. Jawabannya yang lebih tepat adalah yang C. Isi teksnya merupakan hasil uraian singkat tentang fenomena, gitu ya. Nah, di sini laporan observasi harus memenuhi kaidah berikut, antara lain isi teksnya memberikan sebuah informasi, lalu teksnya mudah dipahami atau dimengerti. Isi teks disajikan dan ditulis secara faktual dengan fakta. Nah, di sini menggunakan kalimat simpleks dan kompleks.
Gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C karena kecuali. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah paragraf menyajikan informasi atau penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Nah, ini termasuk dalam teks eksposisi laporan, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Boleh ditulis dulu di kolom chat nomor 5. Teks yang memuat cara-cara pengurusan pembuatan KTP termasuk ke dalam jenis. Yuk Kak, boleh ditulis di kolom chat Kak. Ya, baik ya. Tepat sekali. Yang paling tepat adalah teks prosedur uraian. Karena di sini ada kata-kata apa? Memuat cara-cara. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan ciri teks eksplanasi adalah, nah yang bukan ya, yang bukan adalah sifatnya itu deskriptif karena hanya menggambarkan suatu objek. Eksplanasi bukan ya. Jadi untuk ciri teks eksplanasi antara lain yaitu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual dan memiliki penggunaan sequence markers yang menjadi bagian penting dari struktur teks yang mudah dikenali. Nah, selanjutnya nomor 7. Cerpen mini atau flash adalah cerpen yang panjangnya, ada ingat saja gitu ya, ini penting, yaitu antara 750 sampai 1000 kata. Coba kita lanjut ke soal nomor 8. Puisi Sutarji Kalzom Bahri yang berjudul Tragedi Singka dan Wingka termasuk dalam jenis puisi. Nah, untuk soal-soal seperti ini otomatis kakak sekalian tergantung dari kakak sekalian. Apakah pernah membaca puisi ini atau belum? Nah, nanti ini bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Termasuk dalam jenis apa, yang paling tepat adalah baru gitu ya. Dia termasuk puisi baru. Lanjut ke soal nomor 9. Yuk Kak, boleh dicoba. Nomor 9 jawabannya apa? Dari segi perwatakan, tokoh kiprahnya dalam mementaskan drama terdiri atas tokoh berikut. Yang ditanyakan adalah kecuali. Jawaban yang paling tepat adalah ya. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Di sini adalah yang E ya, tokoh aku. Kalau di sini gitu ya, dari segi perwatakan tokoh dan kiprahnya pementasan drama terdiri atas yang pertama adalah tokoh berkembang, pembantu, statis, dan tokoh serba bisa. Kalau tokoh aku tidak ada, kecuali. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Petunjuk, perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh yang biasanya dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring gitu ya, disebut krama agung gitu ya. Krama agung. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini berikut ini disajikan contoh teks prosedur untuk menjawab pertanyaan nomor 11 sampai 13. Yang ditanyakan adalah, saya harap kalian pasti sudah baca ya. Nomor 11. Dari contoh teks prosedur di atas ya, bagian lampu hias dapat dibuat dengan menggunakan barang bekas. Membuat kerajinan tangan ini bisa meningkatkan kreativitas serta meningkatkan inovasi dan ide. Barang yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan menjadi barang unik dan menarik. Bahkan dapat menghasilkan uang. Nah, berikut ini gitu ya, cara membuat lampu hias dengan barang bekas yang unik. Nah, ini disebut apa? Kata-kata dari sini sama ini disebut apa? Tentu ya, yaitu yang A ya, tujuan.
Lanjut ke soal nomor 12. Pada langkah kerja teks prosedur di atas, penggunaan kata imperatif gitu ya, atau mengandung kata ajakan atau harapan gitu ya, yang misalnya dikatakan misalkan ayolah, marilah, hendaklah. Nah, di sini adalah tempelkan, bukan menempelkan tapi tempelkan gitu ya. Ya, yang paling tepat adalah yang D. Nomor 13, teks prosedur di atas berdasarkan jenisnya termasuk, nah ini maksudnya ke teks prosedur yang kompleks. Ada juga teks prosedur sederhana, nanti bisa membedakan ya. Coba kita lanjut ke soal nomor 14 dan 15. Coba Kak tulis dulu jawabannya apa? 14 dan 15. Saya pengen lihat terlebih dahulu. Oke, 14 sudah C. Yuk, 15. Ya, baik, kita menuju ke soal nomor 14. Kak Widya Ningsi bisa menuliskannya di kolom chat saja ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada dua teks ya. Yang satu petunjuk penggunaan Blender, gitu. Yang satu lagi petunjuk juga penggunaan Blender, tapi sama-sama teks ada teks 1 dan teks 2. Nah, kita tepat sekali nomor 14 jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Dari kedua teks di atas, apakah persamaan dan perbedaan urutan petunjuk penggunaan Blender gitu ya. Nah, baik Kak, Kangga silakan nanti bisa melihat rekamannya saja. Nanti akan di-share ya seperti biasa lewat grup WhatsApp. Oke, benar sekali jawabannya C. Persamaan kedua teks tersebut adalah sama-sama tentang Blender gitu ya, dan perbedaannya pada urutan penyajian. Tepat sekali ya, Kak Julia, betul. Lanjut ke soal nomor 15. Betul sekali. Teks prosedur di atas berdasarkan jenisnya termasuk teks prosedur sederhana. Betul, jawabannya adalah yang kita lanjutkan ke soal nomor 16 dan 17. Di sini novel menemuimu dalam doa. Ini bahasan pada konfliknya sangat memberatkan gitu ya yang terjadi di dalam pikiran dan hati. Alur antara otak dan hati memang sudah biasa jika tak sejalan. Dalam novel ini, kejadian-kejadian yang nampak seperti nyata dalam kehidupan remaja dihadirkan sehingga terlihat mengena gitu ya. Yang menjadi kekurangan dari tampilan depan dan cover pada novel dinilai kurang berwarna. Nah, di sini kayak teks ulasan novel gitu ya. Covernya terkesan mati dan tidak sesuai dengan isi bahasa. Nah, yang ditanyakan adalah dalam penggalan teks novel, ulasan novel di atas, itu apa kesan penulis terhadap novel tersebut? Yang paling tepat jelas sekali ya. Penulis secara menyeluruh mengulas keunggulan isi novel dan kekurangannya pada layout. Layout itu yang di sini tadi yang dibahas covernya begitu ya. Tepat sekali jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 17. Dari penggalan teks ulasan cerpen di atas, tanggapan logis yang dapat diberikan oleh penulis adalah, nah tepat sekali, penulis melihat keunggulan novel pada kesesuaian psikologis dengan pembaca. Kita lanjut ke soal nomor 18 hingga nomor 20. Di sini kita ada penggalan puisi In Memoriam Ngatinim ya oleh Matori Elwa. Pasti sudah dibaca ya. Nah, yang ditanyakan adalah pesan yang
yang ingin disampaikan kepada pembaca dari penggalan puisi Matahari A. Elwa di atas adalah, nah ini sering sekali muncul, kemarin juga muncul ya terkait ada puisi lalu yang ditanyakan adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah yang paling tepat adalah yang setiap manusia memiliki perjuangan hidup yang harus dihargai. Yang paling tepat adalah yang kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, bentuk wajah yang ditampilkan pada puisi, ini puisi ya, tersebut cukup menarik. Wah, ini kebalik ini. Penulisnya rata kiri, bagian kanan ditulis terlihat tidak teratur. Terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya tersusun oleh beberapa kata saja. Jadi baris-baris dalam puisi itu tidak panjang, tidak pendek. Setiap baris diawali huruf kapital. Nah, penggalan tulisan di atas merupakan telaah gitu ya. Struktur puisi dari aspek jelas sekali adalah tipografi. Kita tahu sendiri bahwa tipografi adalah seni atau tekniknya gitu ya, menyusun huruf dan teks dengan cara dapat membuatnya dapat terbaca jelas dan menarik secara visual bagi pembacanya. Kalau di sini nanti lebih masuk ke pilihan kata, imajini dari penulisnya gitu ya, katanya konkret dan jelas sekali ada majas. Untuk majas-majas sendiri ini juga harus dipelajari gitu ya, banyak sekali majas. Kalau puisi ini kayak tidak terlepas sekali dari majas gitu ya, ada personifikasi gitu ya, hiperbola dan lain sebagainya gitu. Yang di SD pun sudah dipelajari tentunya, untuk mempersiapkan juga harus dipelajari. Lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini termasuk analisis telaah puisi batin puisi di atas, kecuali. Ya, yang paling tepat adalah yang D ya. Gaya bahasa yang digunakan cenderung merendahkan diri sendiri dan beberapa memakai diksi multi interpretasi. Jadi banyak sekali makna gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Lanjut ke soal nomor 21. Nah, ini ada teks terkait kemiskinan. Kemarin kita sudah belajar nih ya. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks, jelas sekali eksplanasi. Lalu terkait gempa bumi ini ya. Ini juga termasuk jenis eksplanasi, jelas sekali yaitu memiliki karakteristik apa? Isinya memuat fakta. Betul sekali. Lanjut ke soal nomor 23. Ada bacaan di sini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi gitu ya, serta logos yang berarti dengan ilmu. Selanjutnya, bioteknologi ini diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Nah, di sini adalah berkaitan tentang bioteknologi gitu ya. Ini juga di bioteknologi ini digunakan di komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika bahkan ya. Nah, pernyataan di bawah ini ya, sesuai dengan teks di atas adalah jelas sekali yang C ya. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Oke, kakak sekalian bisa coba menjawab terlebih dahulu untuk soal nomor 24 karena saya yakin kakak sudah mengerjakan gitu ya. Boleh ditulis di kolom chat jawaban untuk nomor 24. Oke, nomor 24. Baik. Tepat sekali jawabannya adalah aku sangat senang membaca buku. Nah, di sini perbaikan yang tepat pada kalimat pertama. Jadi untuk bahasa Indonesia, yang pertama dilakukan bisa dengan membaca soalnya terlebih dahulu kuncinya ya. Membaca soalnya terlebih dahulu baru kita menuju ke bacaan gitu ya.
Di sini aku sangat senang sekali membaca buku. Berarti yang paling tepat adalah aku sangat senang membaca buku, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 25, boleh ditulis? Ya, baik Kak Widyaningsih, boleh ikut lanjut menjawab ke soal nomor 25. Baca dan analisislah teks berikut. Yang ditanyakan adalah analisis teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi mana yang tergambar dalam teks. Boleh A, B, C, D, atau E untuk nomor 25. Oke. Ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah C, bersifat sebab akibat. Nah, di sini ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia, yang merupakan penggalan teks yang menunjukkan teks tersebut adalah masuk ke dalam teks argumentasi yang bersifat sebab akibat. Lanjut ke soal nomor 26. Di sini ada teks gitu ya. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan salah satu filsuf legendaris dari Yunani, gitu ya, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses panjang yang dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga beranjak dewasa. Nah, di sini oleh sebab itu sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nanti anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Nah, analisislah gitu ya teks di atas, kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf. Jelas sekali ini adalah persuasif untuk istilahnya penulis ingin menghimbau gitu ya, bahwa peserta didik itu wajib belajar, intinya kan begitu ya. Nah, ajarkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulisnya di sini. Apa ya intinya, untuk mendidik muridnya dengan sabar gitu ya. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 27. Nih kemarin sudah ya, berdasarkan teks di atas, paragraf harus memiliki syarat tertentu, jelas sekali ada kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Lanjut ke soal nomor 28. Di sini yang ditanyakan karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf gitu ya. Ini adalah ada 4 karakteristik gitu ya. Menuliskan, menggambarkan sesuatu, menggambarkan sejelas-jelasnya, membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri dan menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, ini artinya mendeskripsikan sesuatu. Jadi yang paling tepat adalah yang kita lanjutkan ke soal nomor 29. Teks eksplanasi membahas fenomena kecuali, yang jelas sekali adalah fenomena kawin cerai artis. Ini bukan eksplanasi ya, walaupun kita sering mendengarkan ya, tapi ini bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi. Lanjut ke soal nomor 30. Di sini teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian. Jadi teks eksplanasi kemarin kita sudah tahu ya urut-urutannya apa saja gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam pengenalan objek. Lanjut ke soal nomor 31 terlebih dahulu. Pagi tadi E yang menyuruh Biju membantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengatur Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal, Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, analisislah teks di atas. Kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Jelas sekali ya, yaitu yang pertama dan kedua.
Jadi ada kata pagi tadi dan sudah 2 hari gitu ya. Nomor 32, kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian orientasi ini masih menjelaskan prolog gitu ya. Lalu nomor 33 kemarin juga sudah, yang termasuk kata sandang gitu ya adalah si gitu ya. Lanjut ke soal nomor 34. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Nah, ini adalah masuk ke dalam komplikasi. Lalu nomor 35. Di hutan hiduplah seekor singa yang dijuluki si raja hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan dan menggetarkan seluruh isi hutan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tepat sekali yang C ya. Ia sangat berwibawa. Lanjut ke soal nomor 36. Kata kerja tindakan gitu ya. Di sini jelas sekali kalau kata kerja tindakan itu contohnya adalah menunggu gitu ya. Ini ya berarti contohnya ada yang nomor 1. Lanjut ke soal nomor 37. Kata yang menyatakan urutan waktu ya. Mulai, jelas ya, bukan mengangguk gitu ya, atau namun, menanggapi gitu ya, atau tersenyum ini ya, di garis bawah tersenyum. Jadi yang paling tepat adalah mulai yang menunjukkan urutan waktu. Lanjut ke soal nomor 38 gitu ya. Hai anakku, hati-hati engkau jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal. Kalau ajal telah datang, kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Di sini yang pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan di atas jelas sekali ini ya. Kejujuran lebih mulia dan berharga, jelas sekali. Nomor 39, puisi berikut yang termasuk syair adalah gitu ya. Wajah yang manis pucat berseri laksana bulan bersiang hari. Berjalan tunduk memikirkan tiada diri, tiada mengsaudarang kanan dan kiri. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 40. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang, karena kita memang saudara. Nah, kita disuruh membuat balasan yang tepat gitu ya. Jelas sekali ya. Kalau misalkan membuat balasan pantun, karena Bapak Ibu pasti pernah mengenal pantun ini, berarti harus sesuai dengan kalau balasan berarti harus nyambung dengan pantun sebelumnya. Lalu tanpa mengurangi ciri-ciri pantun itu sendiri, misalkan rimanya ABAB, ada 4 baris gitu ya. Misalkan buah lengkuang enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara, susah senang kita tanggung gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 41. Anies Baswedan, ini cerita tentang Anies Baswedan. Nah, yang ditanyakan, nanti kalau ada bacaan seperti ini tidak perlu kita baca secara mendetail. Dibaca semuanya. Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan gitu ya. Dilahirkan tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan. Itu sampai akhir tidak perlu. Kita cari intinya saja. Yang ditanyakan adalah penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk dalam jenis teks. Jelas sekali ini bukan fiksi ya, tapi non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini kemarin juga kita sudah bahas bahwa salah satu ciri teks non-fiksi adalah biografi. Nomor 42. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks isai dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, apalagi yang dapat didapatkan menggunakan teks isai, kecuali jelas sekali yaitu teks isai dapat menjelaskan tentang proses
atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Lanjut ke soal 243. Di sini saudara adalah guru profesional kelas 1 gitu ya, sekolah dasar. Nah, ini adalah ciri-ciri soal bahasa Indonesia tapi berkaitan dengan pedagogik gitu ya. Dalam kompetensi dasar pembelajaran selanjutnya, saudara dituntut untuk memberikan materi tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi seperti apakah yang akan saudara sampaikan dalam pembelajaran? Nah, jelas sekali pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang benar-benar harus relevan gitu ya dengan kehidupan nyata dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, teks non-fiksi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tema pembelajaran saat itu agar relevan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Lanjut ke soal nomor 44. Boleh ditulis di kolom chat. Terlebih dahulu nomor 44 kawan sekalian. Dalam kaidah kebahasaan, penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antaranya, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah, baik, tepat sekali jawabannya adalah yang D ya. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Betul sekali ya, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 45. Selain harus memenuhi unsur kesepadanan, di sini dalam penggunaan kalimat teks non-fiksi haruslah logis yang bermakna A, B, C, D, atau E. Boleh ditulis dulu di kolom chat. Oh, baik. Tepat sekali jawabannya adalah E. Adanya kohesi gitu ya dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat, memperhatikan EBI ya, ejaan bahasa Indonesia, tepat struktur fungsinya sistematis dan tidak ada pemborosan kata. Lanjut ke soal nomor 46. Penggalan kalimat di atas merupakan contoh teks non-fiksi, yakni pada bagian teks non-fiksi. Ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah yang E, bagian penutup. Nomor 47. Struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan, hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca. Nah, dalam pemaparan bagian pendahuluan, hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca. Yang penting, pendahuluan hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut memang pantas untuk dikaji. Nah, di sini pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah, tepat sekali jawabannya adalah yang D ya. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang dijadikan penjelasan umum ke arah yang lebih sempit gitu ya, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Jadi sistemnya dari yang umum ke yang khusus. 48. Kalimat yang tidak koheren dari paragraf di atas adalah tepat sekali kalimat kelima gitu ya. Ingat saja kalau tidak koheren itu artinya adalah terdapat satu kalimat yang melenceng dari gagasan utama. Jadi ada gagasan utama, kan di sini gagasan utamanya sudah ada ya, pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya, gitu ya. Yang tidak sesuai kan keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itu kan aneh gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke nomor 49. Cerita tersebut
tersebut menunjukkan struktur teks narasi sejarah. Di bawah ini teks narasi sejarah yang paling tepat adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang A. Terakhir, terkait biografi dari Ki Hajar Dewantoro. Yang ditanyakan adalah keteladanan Ki Hajar Dewantoro dalam kutipan di atas. Jadi bacanya kan tidak perlu secara menyeluruh ya. Jadi kita langsung cari intinya saja. Oh, intinya adalah tentang perjalanan hidup benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Yang C. Oke, itu dia pembahasan Bahasa Indonesia PGSD hari ini ya 1 sampai 50. Aku mau tanya dulu dong ini sekalian jawabannya benar berapa, salah berapa, bisa di-share di kolom chat, tidak apa-apa. Sebagai evaluasi kita ternyata banyak sekali yang banyak salah itu nomor-nomor ini loh Kak gitu ya. Jadi nanti ketika ada soal selanjutnya untuk tryout kita bisa memunculkan soal-soal yang memang belum banyak dipahami agar bisa dijadikan bahan evaluasi dan belajar kembali. Boleh ditulis dulu di kolom chat. Kak Suatmi, halo. Betul 24. Betul 24. Wah, luar biasa, nggak apa-apa. Yang penting berarti sudah hampir setengah sudah menguasai ya, Kak. Berarti nanti yang 26 nomornya itu nanti bisa dipelajari ulang. Wah, luar biasa. Wih, keren. Sip, mantap. Untuk selanjutnya ini ada Kak Widyaningsih, Kak di benar 28, luar biasa, sip. Artinya saya bisa ngecek nih ya, beneran dikerjain atau enggak gitu ya. Oke, sip, mantap Kak. Ini juga Kak Yulia, benar 30 ya, sip, mantap. 20 nomornya nanti bisa diulang kembali ya. Ternyata yang salah di bagian ini nanti bisa kita pelajari ulang gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih? Boleh Kak Nur Azizah. Halo Kak Nur Azizah. Halo. Halo Kak Nur Azizah. Wah, ini menghidupkan video secara sengaja atau tidak disengaja ini. Oke, baik, tidak apa-apa. Setelah ini nanti akan kita share lagi juga soal selanjutnya yaitu terkait IPS dan PKN yang besok kita akan ulas kembali. Besok juga kita akan sajikan sedikit materi terlebih dahulu terkait IPS, kita ulang kembali sedikit. Nanti silakan untuk Kak Nur Azizah, halo. Oke. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi. Setelah ini akan kita share juga untuk kunci jawaban yang tadi sudah kita bahas, gitu ya, pembahasan sudah kita bahas, dan nantinya kita juga akan share juga untuk PR besok. Silakan dikerjakan, besok kita koreksi kembali, kita bahas kembali, gitu ya. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari ini bisa berbuah manis, bisa sukses dan bisa menyukseskan kita ke PT Jakta tambah 3 dan semoga tahun ini kita sekalian gitu ya bisa mendapatkan SK ya ASN 2022. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya, luar biasa. Saya berdoa semoga kakak bisa lulus semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan besok ya. Untuk pertemuan yang ketiga jangan lupa nanti dikerjakan PR-nya. Oke, saya Kak Jenny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kakak yang dari PGSD bisa meninggalkan room, untuk yang non PGSD bisa masuk ke room Zoom sekarang. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang yang sudah bergabung ya. Oke, boleh ditulis dulu di kolom chat untuk kakak-kakak yang berasal dari Kak Nur Azizah, Kak Anis ini dari jurusan apa. Nanti kita pembahasannya akan kita urutkan dari yang absen duluan deh ya. Silakan ditulis jurusan apa dulu. Di sini kita bahasnya sesuai dengan urutan jurusan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jam sudah menunjukkan 16.30 ya. Saatnya kita memulai untuk Vicon yang kedua, yaitu berasal dari jurusan PAI, Bahasa Indonesia, Bisnis Pemasaran, Bahasa Inggris, dan Matematika. Oke, terima kasih Kak Adi sudah ngelis pertama ini ya, PAI. Oke, kita akan mulai dari jurusan PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan langsung memulai. Kita akan melanjutkan pertemuan Vicon yang kedua gitu ya. Pertemuan kemarin sudah kita bahas, juga sudah kita berikan PR ya. Semoga kakak sudah mengerjakan PR semua. Nanti akan kita bahas untuk lebih detailnya kakak sekalian bisa melihat di grup WhatsApp gitu ya. Nanti akan kita share secara lengkap untuk pembahasan dari PR yang kemarin gitu ya. Jadi untuk setiap harinya kita akan lihat sejauh mana belajar kita gitu ya, sudah apa-apa saja yang memang belum dipahami nanti akan kita bahas lebih gitu ya, lebih mendetail. Oke, dari PAI kita mulai dari mapel PAI. Selanjutnya mungkin mau mapel apa bisa di kolom chat, kalau tidak berarti nanti akan saya random. Oke, dari PAI. Oke, kalau kemarin PAI itu masih saya gabung, hari ini saya kasih materi gitu ya, rangkuman materi untuk apa saja sih yang akan dikeluarkan di P3K tahap 3. Materi pendidikan agama Islam, biasanya PAI BP ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama adalah terkait Asmaul Husna, dari pengertian, lalu ayat-ayat terkait Asmaul Husna dan bacaan-bacaan arti-arti Asmaul Husna itu sendiri perlu dipelajari. Nah, di sini Asmaul Husna adalah nama-nama Allah ya, Tuhan semesta alam yang indah dan baik. Asma artinya nama dan husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama Allah yang baik dan indah gitu ya. Nah, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang artinya adalah nama, sedangkan Al-Husna adalah bentuk masdar dari Al-Ahsan gitu ya, yang artinya baik, bagus atau indah. Pendapat lain mengatakan bahwa Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik dan juga agung sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99 gitu ya. Nah, di sini Asmaul Husna merujuk pada nama-nama, gelar atau sebutan sekaligus sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang indah dan baik. Di sini contoh saya ambil kalimat Asmaul Husna dan artinya misalkan Al-Bashir, Maha melihat gitu ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Raja, lalu Al-Quddus, Maha Suci, dan As-Salam gitu ya, Maha Penyelamat. Nah, contoh soal nomor 1, coba Kak Anis. Ini juga soal nomor 1 di kemarin PR ya. Jawabannya apa Kak Anis? Boleh ditulis di kolom chat. Berdasarkan ilustrasi tersebut yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Bashir artinya oke.
Tepat sekali jawabannya adalah yang B ya, Affar ya. Affar selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun berada karena ia meyakini gitu ya, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu melihatnya. Ini dia berarti mencerminkan atau mengamalkan Al-Bashir. Betul. Good job, keren. Kita lanjutkan ke soal materi selanjutnya. Di sini yaitu beriman kepada malaikat gitu ya. Malaikat ada 10 malaikat Allah yang wajib kita hafal dan kita imani gitu ya. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan malaikat gitu ya dari cahaya yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, beriman kepada malaikat ini hukumnya adalah wajib. Sebab ini salah satu rukun iman gitu ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, soal nomor 2, coba Kak, jawab Kak. Pak Hairudin hidup sederhana, beliau sangat selektif dalam mencari rezeki. Bekerja apapun dia lakukan asal halal dan baik dan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Perilaku Pak Hairudin, ini Hairudinnya kok Fahrudin sih? Hairudin merupakan cerminan iman kepada malaikat. Ya, yang paling tepat adalah Mikail gitu ya. Ya, betul. Yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal selanjutnya. Tidak apa-apa. Lanjut ke nomor 3, Kak. Orang yang beriman kepada malaikat hidupnya akan tenang dan tentram meskipun banyak menghadapi cobaan hidup. Hal ini merupakan salah satu dari Ya, tepat sekali jawabannya adalah A. Hikmah beriman kepada malaikat. Kita lanjutkan Kak. Ayo Kak, lanjut Kak. Soal materi selanjutnya yaitu tentang khiyar. Khiyar berarti pilihan, sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati, yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat di antara kedua belah pihak melakukan pilihan tersebut. Nah, di sini macam-macam khiyar juga sudah kita jelaskan. Ada khiyar majlis, ada khiyar IB, lalu ada khiyar syarat gitu ya, ada ru'yah, lalu ada khiyar naqdi. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Aska dan Iwan memberi baju di supermarket, namun Iwan membatalkan untuk membeli baju di toko tersebut karena terdapat cacat pada baju tersebut. Kejadian ini yang dilakukan Iwan merupakan bagian dari, ya tepat sekali, khiyar IB. Betul ya Kak ya? Yaitu salah satu suatu hak membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang telah melakukan akad apabila terdapat suatu cacat pada objek gitu ya yang diperjualbelikan dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Good, keren. Kita lanjutkan ada mudharabah. Di sini mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah ya. Nah, jenis mudharabah ini ada beberapa. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Lalu ada muqayyadhah gitu ya. Nah, di sini ada bedanya. Kalau misalkan mutlaqah adalah usahanya diajukan oleh mudharib kepada sohibul mal gitu ya. Dalam akad ini, pemberian modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Hanya memberikan, ini ada modal gitu ya. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah dari hasil dari usaha yang berjalankan. Lalu kalau muqayyadhah adalah usaha ditentukan oleh pemberi
ini harus dibuat misalkan jualan apa gitu ya misalkan, atau buat bisnis apa gitu ya. Sedangkan pihak yang penerima atau penerima pembiayaan ini hanya sebagai pengelola atau menjalankan usaha saja. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua gitu ya menurut presentasi yang telah ditentukan di waktu akad. Nah, pernyataan tersebut disebut apa nih? Ya kan? Ya. Baik. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D ya, mudharabah gitu ya. Bentuk kerjasama dua belah pihak di mana sejumlah modal pengelola di perjanjian awalnya ini ada kontribusi 100% dari pemilik modal. Nah, gitu ya. Konsen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sip, nanti ini akan kita share bisa gitu ya, bisa dipelajari. Nah, untuk ini kuncinya setelah ini akan langsung saya share ya Kak ya. Nanti kita Kakak bisa sambil mencocokkan. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Coba kita lihat PAI tadi yang selanjutnya apa ya? Hanya PAI ini yang ngelis ya. Berarti saya acak ya. Selanjutnya kita ke bahasa Indonesia. Halo, ini ada Kak Anis. Ada Kak Anu, coba kita lihat. Oke. Kita lanjutkan. Kak Ani, Kak Nur Aziza. Bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Nih ada Kak Nur Azizah. Kita lanjut ke bahasa Inggris ya Kak ya. Baik Kak Nur Azizah, bisa sambil ikut menjawab Kak. Nomor 1. The learning theory which is used by the teacher to deal with the student who are difficult to handle is called. Nah, di sini adalah teori pembelajaran yang digunakan oleh guru ketika berurusan dengan siswa yang sulit untuk ditangani. Adalah jelas sekali ya, jawabannya adalah behaviorism. Nah, di sini adalah teori behavioristik gitu ya. Tepat jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Principle of English Teaching Method Step 2 Edward Anthony. Nah, yang ditanyakan adalah prinsip mengajar bahasa Inggris menurut Edward Anthony gitu ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Kita ketahui bahwa Edward Anthony ini adalah yang pertanyaan adalah restalking, language culture connection, ada native language effect, significant learning, dan communicative competence. Jadi yang paling tepat adalah insignificant learning. Berarti yang bukan adalah yang B gitu ya Kak ya. Kita lanjut ke nomor 3. Encourage student to use right brain processing is attempt to apply the English teaching method principle. Nah, di sini strategi investment digunakan oleh siswa untuk berinvestasi pada waktu, usaha, dan perhatian pada bahasa Inggris sedang dipelajari. Hal tersebut mampu membantu untuk memahami dan memproduksi bahasa ketika sedang digunakan untuk berkomunikasi. Hal tersebut mendorong otak kanan untuk bekerja lebih dominan. Jadi yang paling tepat adalah strategic investment yang lanjut ke soal nomor 4. Theory of teaching in language teaching which belong to science research concept is. Nah, di sini konsep penelitian ilmiah gitu ya. Kata kuncinya di sini. Konsep penelitian ilmiah ini digunakan untuk pelajaran bahasa Inggris menggunakan metode pengajaran yang teruji ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah
a test model of teaching. Jadi yang C gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Project work can be integrated into content-based course that has a number of objective as follow. Nah, di sini kecuali. Nah, di sini yang jelas sekali adalah kerja proyek gitu ya, atau dengan konten yang ditentukan bisa mendorong siswa untuk lebih mudah dalam menguasai materi yang dipelajari. Dari pilihan tersebut bukan merupakan tujuan dari kerja proyek berbasis konten gitu ya, tapi to discourage student to use language to learn something new about topic of interest. Jadi yang paling tepat adalah yang I. Lalu nomor 6 di sini ya. In the content-based class, teacher are responsible for. Nah, di sini yang paling tepat adalah topik tertentu yang di dalam kelas ini guru itu di sini ya. Guru itu bertanggung jawab untuk apa gitu ya? Ya tentu saja yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan konten atau topik yang ditentukan sebagai fokus utama dalam pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah yang I. Lanjut ke soal nomor 7. Student center learning request student to. Nah, ini jelas sekali ya. Student center learning gitu ya. Di sini pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu mengharuskan siswa untuk apa sih? Jelas sekali yaitu untuk siap mencari berbagai macam interpretasi dan pengucapan lisan kalau bahasa Inggris ya, lisan maupun teks tertulis dalam bahasa Inggris. Jadi yang paling tepat adalah yang A, be willing to seek multiple interpretation of oral and written text, menulis bahasa Inggris gitu ya. Nomor 8. Nah, ada di sini ada Miss Alifa gitu ya. Dia memberi contoh, ini adalah contoh misalkan ada guru memberikan contoh atau sikap yang sopan dan santun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah the task requires you to make a project work for the time I will explain it tomorrow morning. Jadi saya akan menjelaskan besok pagi gitu ya, daripada dia ngechatnya malam-malam gitu ya. Oke, untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari ya. Kita sudah memberikan jawaban secara mendetail di sini, nanti bisa dilihat. Jadi nanti kunci jawabannya kita kasih tanda bintang seperti ini. Gitu kayak. Kita lanjutkan ke ada siapa lagi? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Sudah bahasa Indonesia PAI, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Yang non bahasa Indonesia juga boleh ikut bergabung ya. Coba kita mulai dari soal nomor 1. Berdasarkan rencana strategis atau RESTRA Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satunya perlu dilakukan atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT gitu ya, yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini. Kecuali jelas sekali yang paling tepat adalah yang E, pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Lanjut ke soal nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dalam fasilitas ini mereka dapat saling mengirim, menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini pula mengirim lampiran berupa file, teks berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting, menyimpan dalam folder yang disediakan disebut dengan jelas sekali adalah email. Ini terkait IT juga
perlu kita pelajari karena kemarin itu masa-masa benar-benar IT itu sangat dimanfaatkan gitu ya. Jadi kemarin juga banyak sekali dimunculkan soal-soal berkaitan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan guru ya dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dengan aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan yang belajar, media pembelajaran, dan sumber lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan. Disebut dengan jelas sekali ini adalah eksplorasi ya. Kata kuncinya ini belajar dari aneka sumber, pendekatan pembelajaran, interaksi antar siswa gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 4. Bentar, saya minum dulu. Ya. Nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dan komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu yang paling tepat adalah yang B ya, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Lanjut ke soal nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dalam bahasa gitu ya yang khas dalam interaksi pembelajaran terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Yang paling tepat adalah yang pertama ya, kita sambil bahas kalian. Pembelajar secara siklikal yaitu adalah yang pertama menyiapkan kondisi psikologi peserta didik, memberikan pertanyaan dan tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, lalu respon peserta didik untuk merespon, dan yang terakhir adalah reaksi guru terhadap respon dari peserta didik itu. Lanjut yang nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu kepada jelas sekali strategi pembelajaran. Saya acak ya, kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Ya. Kita lanjut ke soal nomor boleh 35. Yaitu terkait melengkapi paragraf. Jelas sekali untuk melengkapi paragraf kita harus membaca kalimat sebelumnya dan mencocokkan untuk kalimat setelahnya. Pupuk organik merupakan golong agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Nah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut ada kata namun. Bahan-bahan tersebut beresiko terhadap kesehatan. Pas ya. Oleh karena itu, intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan pupuk organik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan sehingga perlu diperlukan pembatasan. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 36. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut. Lagi-lagi ada paragraf rumpang disuruh melengkapi ya. Ya. Masih ada matahari. Titik-titik yang paling tepat adalah berkas sinannya membuat kilau menghijau pada padang rumput yang menghampar di sisi marina itu.
Hijau lebih lekat, lebih pekat, menyembul di arah belakang padang rumput. Jadi yang paling tepat adalah ya. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti bisa dibaca secara lengkap. Untuk apabila ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Kita lanjut ke pembahasan bisnis pemasaran. Nomor 1, ketika Anda dihadapkan untuk menyusun perencanaan bisnis yang sederhana dan kemungkinan dapat diimplementasikan oleh Anda di masa mendatang, hal apa yang paling awal dilakukan? Tepat sekali ya, jawabannya adalah A, memikirkan ide bisnis. Soal nomor 2. Perencanaan berfungsi strategis dan penting dalam melakukan bisnis, sehingga pelaku atau pelaksana bisnis terlebih dahulu menyusun perencanaan bisnis. Mengapa demikian? Nah, yang paling tepat di sini adalah yang E ya. Jawaban semua benar. Kemarin juga sudah ya. Lanjut ke soal nomor 3. Perusahaan Aqua ini merupakan perusahaan yang pertama kali memproduksi AMDK. Ini juga kemarin sudah ya. Ini atau air minum dalam kemasan dapat diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan muda sampai tua, dan sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dari pernyataan tersebut, model perencanaan apa yang dilakukan perusahaan bersangkutan? Jelas sekali adalah yang C gitu ya, business penetration. Nomor 4, contoh perusahaan yang sekarang ini sudah pilot gitu ya, adalah Kodak. Kemarin juga sudah kita bahas. Nah, ini kenapa bisa pilot ya? Jelas sekali karena tidak ada perencanaan bisnis. Lanjut nomor 5. Pengembangan usaha kelompok UMKM bernama Usaha Jaya atau Agro dan Agro Makmur di Kerajaan Pakusari, Jember dilakukan dengan diversifikasi produk. Usaha ini awalnya hanya menjual buah durian dengan memanenkan durian ketika musim durian. Ketika tidak musim durian akan mendatangkan dari wilayah lain. Biasanya konsumen akan membeli dan sekaligus memakan durian di tempat penjual sehingga akan menyisakan kulit dan biji durian di sekitar tempat penjual. Kemudian dengan bantuan pihak tertentu, usaha kelompok ini mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan kulit durian menjadi produk sirup dan selai. Sedangkan biji durian disajikan produk keripik. Aspek pengembangan mana yang paling menonjol dari sini? Jelas sekali ya, yaitu aspek produksi. Jadi dia dalam perinciannya di sini ada produk atau jasa yang diperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penjelasan aspek legalitas, gitu ya, jenis bisnis atau usaha, produk dan jasa yang hasilkan dan spesifikasinya. Lalu ada penjelasan mengenai produk atau jasa, lalu penjelasan mengenai tempat bisnis. Gitu. Lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan cara menangkap peluang bisnis. Adalah yang paling tepat adalah yang D ya, mau percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. Jelas sekali kalau cara untuk menangkap peluang bisnis yang pertama adalah mau belajar dulu tentang ilmu manajemennya, yang kedua meminta jasa konsultan, dia berkonsultasi dengan orang-orang yang memang sudah di bidangnya, lalu mencari jasa keluarga, dan yang terakhir jasa kenalan. Lanjut ke soal nomor 7. Pada awalnya perusahaan Gojek adalah layanan jasa di bidang transportasi online. Kita menikmati sekali nih ya ketika perusahaan ini baru dimulai gitu ya, boom sekali. Kemudian perusahaan ini meluncur aplikasi GoFood yang disusul layanan lainnya. Munculnya berbagai ide produk baru adalah salah satu karakteristik yang perlu dimiliki, yaitu jelas sekali inovatif. Lanjut ke soal nomor 8. Situs web tiket.com. Nah, menyediakan layanan pesan reservasi hotel, tiket pesawat, tiket liburan, tiket kereta api gitu ya. Kurang dari 3 tahun perusahaan tiket.com ini menjadi
top agen ya untuk semua partner dari maskapai dan kereta. Dia menggandeng gitu ya. Menurut Anda, unique value proposition apa yang dimiliki perusahaan pioner online dari travel agen ini? Tentu jelas sekali jawabannya adalah yang E ya, mengintegrasikan perencanaan perjalanan wisata dan liburan. Lanjut nomor 9. Kemajuan teknologi dan informasi melalui internet telah mengubah perilaku konsumen atau masyarakat dalam berbelanja. Dalam survei, konsumen pada masa sekarang ini lebih memilih melakukan pencarian dan belanja secara online. Sebagai pelaku dari bisnis offline, apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi perubahan ini? Jelas sekali jawabannya adalah A ya, belajar bisnis online. Nomor 10. Anda tinggal di kawasan yang jauh dari kota. Jarak kawasan Anda ke kota kurang lebih 8 km. Kawasan yang Anda tempati adalah kawasan perumahan baru yang terdiri dari kurang lebih 150 rumah yang baru dihuni kurang lebih 150 kepala keluarga. Sebagian besar yang mendiami kurang lebih 90% adalah pegawai negeri, 5%-nya adalah wirausaha, dan 5%-nya lagi adalah petani. Dari sebagian besar penduduk, penggunaan alat transportasi sepeda motor. Di kawasan tersebut terdapat 2 wartel, 3 toko kelontong, 3 warung makan, dan beberapa banyak peluang usaha di kawasan tersebut. Jelas sekali, banyak ya. Lanjut ke soal nomor 11. Menciptakan ide tentu tidak mudah dan pelaku perlu mempelajari banyak hal, antara lain adalah memikirkan sebagai berikut. Yang paling tepat adalah semua benar. Apa yang dimiliki pelaku usaha belum menjalankan usahanya? Apa yang dibutuhkan orang lain? Apa yang sudah dikerjakan orang lain? Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke, itu dia terkait bisnis dan pemasaran. Kita lanjut ke matematika. Matematika, ilmu yang menyenangkan ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini terkait eksponen dan logaritma ya. Ini juga dimunculkan ya. Soal nomor 1, 9 log 4 dikali 2 log 27 plus 3 log 81 dibagi 2 log 64 dikurangi 2 log 8. Dipangkatkan 2. Ingat sekali kalau tentang materi logaritma ini kita harus hafal terkait identitas-identitas logaritma. Kita mulai dari nomor 1. Gampang ya. Pertama kita rubah dulu perpangkatannya, misalkan 9 jadi 3/2. 4 itu jadi 2/2 gitu ya. Nanti 27 itu sama dengan 3/3, 81 itu 3/4, lalu 64 itu sama dengan 2/6. Lalu 8 itu kita ganti dulu 2/3. Jadi nanti lebih ringkes gitu ya. Lalu di sini ada 3/2 ini kan maju ke depan gitu ya. Sama ini ke depan jadinya 1 ya. Terus di sini ada 3 log 2 ini coret saja. Nah, ini bisa dicoret. Jadinya 3 log 3 juga 1 ya, berarti 3 kali 1 kan 3. Ditambah 4 ini dapat ini dari ke depan. Jadinya 4 kali 3 log 3. 3 log 3 1, 4 kali 1 juga 4. Dibagi 6 kali 2 log 2 itu 1, jadi 6 kali 1 6. Dikurangi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, jadi 3 kali 1 3. 3 tambah 4 itu 7, 6 kurangi 3, 3, 7/3 kuadratkan. 7 kuadrat 49, 3 kuadrat adalah 9. Jadi 49/9. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Grafik di sini ada M dikurangi 3X kuadrat, maksudnya ini ya, ditambah 4X dikurangi 4. Merupakan fungsi definite negatif, berarti kurang dari 0 ya. Batas M yang memenuhi adalah yang pertama kita harus tahu kalau definite negatif berarti syaratnya adalah D kurang dari 0 dan A juga kurang dari 0. M dikurangi 3 itu kurang dari 0, M kurang dari 3 gitu ya. D kurang dari 0, ingat rumus D adalah B kuadrat, ini kuadrat maksudnya ya. B kuadrat dikurangi 4
AC gitu ya, kurang dari 0. D-nya kita masukkan 4 kuadrat, B kuadratnya 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya M dikurangi 3, C-nya itu min 2M, kurang dari 0. Kita kerjakan 4 kuadrat itu 16, 4 dikali M min 4M, min 4M min 2M gitu ya. Ya, ini dikali ya, min 4M dikali min 2M, jadi plus 8M kuadrat, lalu min 4 kali min 3, itu kan 12 dikali min 2M, jadinya negatif 24. Jadi kita bagi rata semua, dibagi 8 ya. Jadinya M kuadrat dikurangi 3M ditambah 2 kurang dari 0. Lalu tinggal difaktorkan, M dikurangi 1, M dikurangi 2 kurang dari 0. Sehingga kita dapat M itu lebih besar dari 1 kurang dari 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Kalau ini tinggal kita mulai dari membuat model matematika terlebih dahulu. Ada toko A, toko B, dan toko J menjual sepeda. Ketiga toko tersebut selalu berbelanja di distributor sepeda yang sama. Toko A harus membayar 5.500.000 untuk membeli 5 jenis sepeda 1, 4 jenis sepeda 2, dan toko B harus membayar 3 juta untuk 3 sepeda jenis 1 dan 2 jenis sepeda 2. Berarti kita yang dibedakan adalah jenisnya. Misal jenis 1 adalah X, jenis 2 adalah Y. Jika toko C memiliki 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2, maka toko C harus membayar berapa? Kita buat modelnya. Jelas sekali, tinggal 5X tambah 4Y sama dengan 5.500.000. Ini kita hilangkan 3 nolnya di dalam perhitungan, tapi biar lebih singkat gitu ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 3.000. Tinggal kita kerjakan menggunakan eliminasi. Sehingga didapatkan X-nya 500.000, Y-nya 750.000. Yang ditanyakan adalah 6X ditambah 2Y, berarti 6 kali 500.000, 2 dikali 750.000. Sehingga didapatkan jumlahnya adalah 4.500.000. Yang C. Lanjut ke soal nomor berapa ya? Nomor berapa? Nah, nomor 12 deh, boleh ya. Bilangan terdiri atas 3 angka berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jika diambil sebuah bilangan, ini berarti materi peluang ya, kombinasi dan permutasi kombinasi. Dulu nanti masuk ke peluang. Maka peluang mendapatkan bilangan yang habis dibagi 5 adalah jelas sekali. Kita cari dulu, ada angkanya kan 0, 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka pertama diisi angka 1, 2, 3, jadi ada 5 angka. Lalu angka kedua bisa diisi oleh 6 ya, 6 angka, 6 sampai 1. 6 dikurangi 1 karena sudah dipakai 1 kan. Angka ketiga bisa diisi 4 angka. Lalu jadi banyak yang bilangan yang bisa terbentuk adalah 5 kali 5 kali 4, yaitu 100. Banyak cara pengambilan bilangan yang habis dibagi 5. Artinya bilangan ketiga habis dibagi 5 adalah 0. Jadi hanya ada 1. Lalu angka pertamanya itu bisa diisi angka 5, lalu ada angka keduanya diisi angka 4. Jadi bilangan banyak bilangan yang habis dibagi 5 adalah ada 20. Kalau angka ketiga itu yang habis dibagi 5 itu hanya 1 gitu ya. Angka pertamanya ada 4, angka keduanya ada
4. Jadi banyak bilangannya adalah 16. Jadi angka yang bisa dibagi 5 adalah 20 tambah 16, ada 36. Peluangnya adalah 36 dibagi 100. Ya, peluangnya berarti ada 36 angka gitu ya, dibagi 100. 100 itu jumlah angka yang bisa dibentuk. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Ini kuadrat ya. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi komposisi. Ini juga materi matematika ya. Fungsi komposisi jika fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3 dan gx adalah x tambah 2, maka f bundaran g 0 adalah yang ditanyakan f bundaran g 0. Sebentar. F bundaran G, berarti kita tinggal dikerjakan saja. Oh, berarti kan F bundaran G. Kalau F bundaran G berarti F dalam kurung GX gitu ya. Berarti fungsi ini tinggal dimasukkan ke fungsi ini. Oke, tinggal 2 dikali GX kuadrat tambah 3. GX-nya adalah X tambah 2. Kita tahu X tambah 2 kuadrat adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4 ditambah 3. Berarti 2X kuadrat sama dengan 8X ditambah 8 ditambah 3. Ini kan kali ini kali ini kali ini. Jadi 2X kuadrat tambah 8X ditambah 11. Yang ditanyakan adalah F bundaran G 0, berarti tinggal X-nya diganti angka 0. Sebenarnya tidak perlu dimasukkan cara cepatnya karena ada X-nya, berarti nggak usah dihitung, tinggal ambil dari 11. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Himpunan penyelesaian persamaan 2A dikurangi 4B dikurangi 6 sama dengan 0. 4A dikurangi 9B tambah 3 sama dengan 0. Ini tinggal menggunakan eliminasi, boleh. Mau pakai substitusi juga boleh. Kalau di sini bisa kita rubah, jadi 2A dikurangi 4B dikurangi 6 sama dengan 0 itu bisa kita rubah atau setara dengan 2A dikurangi 4B sama dengan 6. Lalu 4A dikurangi 9B sama dengan min 3. Lalu kita lakukan eliminasi gitu ya. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Hasilnya 4A dikurangi 8B, 4A dikurangi 9B gitu ya. 12 dikurangi min 3. Jadi 12 tambah 3 adalah 15. 4A dikurangi 4A habis gitu ya. Masih min 8B, min 9B. Berarti B sama dengan 15. Sehingga bisa kita cari nilai A gitu ya. Di sini ada 4A dikurangi 135 dikurangi negatif 3. 4A berarti negatif 3 ditambah 135 yaitu 132 dibagi 4 yaitu 33. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 33,15. Oke, itu dia terkait materi matematika, bahasa Inggris, bisnis pemasaran, lalu ada bahasa Indonesia, PAI ya. Nah, setelah ini langsung saya share terkait kunci jawaban, bisa langsung dikoreksi. Bisa dikoreksi jawabannya benar berapa, salah berapa. Oke, sebelum saya tutup, silakan kakak yang ingin bertanya boleh bertanya secara langsung atau menulis di kolom chat. Saya tunggu.
Baik, sepertinya sudah sangat jelas ya. Oke, sepertinya sudah sangat jelas. Sampai kita akhiri saja untuk sesi Vicon hari ini. Sampai ketemu besok. Silakan nanti bisa dipelajari serta mengerjakan PR baru ya. Untuk besok kita bahas. Silakan nanti kalau setelah dikoreksi, silakan boleh menulis di grup WhatsApp, Kak, ini jawaban saya sudah dikoreksi benar 50, benar semua, misalkan gitu. Boleh di-share di grup untuk kita sebagai ajang diskusi bersama. Oke, untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya doakan semoga kakak sekalian bisa lulus P3K tahap 3 sehingga di tahun 2022 ini kakak sekalian bisa mendapatkan SK ASN gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.